awal pakai hazmat itu dari jam 9 malam. Nunggu rujukan sampai selesai saya keluar itu jam 9 malam juga, hampir 12 jam. Itu harus awal-awal itu nahan kencing, nahan lapar, nahan ingin minum. Dan itu pengalaman pertama ya? Itu pengalaman pertama pakai hazmat langsung 12 jam berarti ya? Iya, langsung 12 jam, 12 sampai pagi. Halo, assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Ranu GS. Masih bersama saya, Nus Ranu. Kali ini saya sudah bersama dengan sahabat saya nih guys, Mas Erik Nanda. Apa kabar bro? Alhamdulillah baik bro. Oke, Mas Erik ini ya perawat di ruang isolasi COVID. Tapi sekarang udah enggak ya? Iya, sekarang udah enggak, mulai Desember kemarin awal. Dan nanti saya akan ngobrol-ngobrol sama ini Mas Erik, bagaimana pengalaman dia selama menjadi perawat di ruang COVID. Oke, kita saksikan selengkapnya video berikut ini. Cuman jangan lupa ya kalian subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa mengikuti video-video terbaru dari channel Ranu GS. Oke guys, langsung saja kita ikuti obrolannya berikut ini. Oke bro, bisa diceritakan awal mula kamu menjadi perawat COVID itu gimana? Bisa ditugaskan di ruang isolasi COVID itu gimana bro? Oke, awal mulanya itu dadakan ya mas. Kembali ke tanggal 16 Maret 2020 yang lalu ya. Itu awalnya itu saya masih kerja di ruangan VIP Anggrek ya. Itu malam-malam bisnis pagi itu ya pulang dinas pagi biasalah, sore jam 3-4 kita baru pulang ke kos lah. Pas itu waktu masih ngekos, udah masih tidur. Terus setelah maghrib itu masih santai, ternyata rumah sakit kami mau menerima rujukan COVID dari salah satu rumah sakit di Pemalang. Nah, pada saat itu sebenarnya sih saya nggak ikut di tim ya, cuma berhubung darurat, terus yang masih muda disiapkan di ruang COVID gitu. Nah dulu saya baru sendiri, sampai akhirnya nyari teman lagi buat dinas malam, ada 2 orang. Ya itu pengalaman awal itu pakai kita persiapkan ruangan dulu karena wabah terbaru. Jadi ya karena semangat gitu, karena kita nggak tahu ini tuh selesainya sampai kapan. Ini ada kasus baru, mungkin untuk perawat sebagai pengalaman ya, ada kasus yang baru ada yang sampai mewabah sedunia kayak gitu loh. Jadi belum ada persiapan, nggak ada, artinya di rumah sakit tuh nggak dibentuk tim dulu, itu baru tahu siapa yang bertugas di situ tuh nggak persiapan dulu berarti. Oh, kalau itu sih udah ada persiapan sebenarnya, sudah ada SK-nya juga untuk teman-teman yang lain. Cuma berhubung yang lain kebentur jam dinas, pas pada saat itu saya yang saya aja nggak tahu kalau saya akhirnya dimasukin ke ruang isolasi. Ya berhubung yang lain kebentur jam dinas semua, terus nyari yang kiranya bisa free gitu ya. Lagi free karena belum nikah ya. Nah itu ikut mas gitu. Berarti ketibanan itu ya. Bejo gitu. Iya. Awal pakai hazmat itu dari jam 9 malam. Nunggu rujukan sampai selesai saya keluar itu jam 9 malam juga, hampir 12 jam. Itu harus awal-awal itu nahan kencing, nahan lapar, nahan ingin minum. Dan itu pengalaman pertama ya? Itu pengalaman pertama pakai hazmat langsung 12 jam berarti ya? Iya, langsung 12 jam, 12 sampai pagi. Nah, terus berarti karena dadakan dipanggil gitu ya? Iya. Kaget nggak pulangnya, apa panik gitu atau khawatir juga gitu? Orang tua gimana? Oh, kalau itu sih belum pamit ke orang tua. Waktu itu kan cuma disuruh ke ruang isolasi rumah sakit, karena saya berpikir rujukan yang COVID itu mungkin belum tentu COVID kayak gitu. Makanya jadi ya udah, nggak apa-apa, nggak masalah lah masuk ke ruang isolasi pakai hazmat seperti itu. Jadi orang tua awalnya belum tahu gitu. Iya. Nah, setelah tahu gimana? Apa khawatir atau gimana? Ya setelah tahu orang tua khawatir ya pasti ya. Orang tua khawatir, apalagi isunya kan kayak
perawat COVID itu harus dikarantina mas, nggak boleh pulang ke rumah, Iya. nggak boleh ketemu orang luar, kayak gitu. Takutnya kan, misalkan dia sudah kontak kan, dulu kan karena awal kan mungkin orang-orang kan masih takut ya, Iya. takutnya kita nggak tahu cara penularannya seperti apa, mungkin dia bisa nembus hazmat apa enggak kan kita nggak tahu mas. Oh gitu ya. Berarti sama sekali nggak tahu gimana pasien COVID itu sebenarnya gimana, itu sama sekali nggak tahu ya. Iya, Lah terus sebetulnya ini kalau pasien COVID itu gimana sih bro? Di luar kan orang nggak tahu nih sebetulnya kondisi real dari pasien COVID itu sebenarnya gimana selama kamu pengalaman di dalam isolasi COVID itu merawat pasien-pasien COVID itu sebetulnya gimana sih secara realnya itu gimana? kalau realnya sih untuk pasien COVID itu ya itu hampir kayak flu biasa ya, kadang ada demam, kadang ada pasien juga yang nggak demam. Nah, biasanya sih seringnya kalau tanda-tanda yang sering keluar itu biasanya pasien batuk. Terus biasanya pembaunya itu hilang satu, bukan hilang satu sih Nggak bisa nggak, merasakan sama ya, sekali. ya nggak sensasi, baunya itu berkurang biasanya gitu. Terus biasanya lidahnya nggak enak buat makan. Oh, berarti sampai nggak bisa cium, indera pembaunya sampai hilang gitu? Iya, indera pembaunya sampai hilang biasanya gitu. Terus tenggorokannya juga nggak enak biasanya buat makan. Kadang ada juga yang disertai diare, itu seperti itu. Kalau untuk kasus yang dari demam sih ya juga ada sih pasiennya demam. Tapi yang sering sih batuk, terus pembaunya hilang, tenggorokannya nggak enak untuk makan, lidahnya juga terasa pahit seperti itu. Tapi kondisi pasiennya sendiri kebanyakan yang KU-nya itu ya, kalau kita bilang kan Ya. KU gitu, keadaan umumnya itu baik atau yang kebanyakan yang kena COVID itu jelek-jelek gitu, KU-nya gimana? Kalau terkait KU sih, pasien itu kalau nggak ada komorbidnya itu atau penyakit penyertanya itu insya Allah sih nggak terlalu, maksudnya ya masih lebih baik lah daripada pasien yang dengan ada komorbidnya kayak gitu. Untuk terkait gejala yang keluar seperti itu. Jadi keadaan umumnya itu tergantung dari ada komorbidnya atau enggak gitu. Iya. Ada penyertanya enggak gitu. Iya. Kalau enggak ada ya fine aja itu, kalau sampai ada ya sampai jelek banget ya KU-nya mungkin ya bro. Iya. Sampai keadaannya sampai buruk gitu ya. Ya yang penting tidak terlalu disertai sesak banget gitu pasiennya. Kalau yang disertai sesak banget ada komorbid itu biasanya sih lebih kondisinya kurang baik kayak gitu untuk pasien. Oh gitu. Jadi intinya kalau selama nggak ada komorbid ya fine aja gitu ya Pak. Iya. Demam biasa kayak flu, batuk pilek biasa gitu ya. Iya, aman insya Allah. Terus ini tadi nyambung lagi ya dari pakai hazmat gitu ya. Setahu saya kan kalau perawat itu kan kerjanya kan kalau pagi 7 jam gitu, kalau siang 7 jam, terus malam 10 jam gitu ya. Iya. Itu kamu pertama waktu pakai hazmat kan langsung 12 jam gitu ya. Itu seterusnya gitu atau nanti ada perubahan waktu sudah berjalan penanganan COVID, dibikin ruang isolasi itu setiap hari 12 jam pakai hazmat atau ada perubahan? Ya itu karena awal ya, jadi kita lebih lama pakainya, tapi semakin lama kan kita evaluasi kalau misalkan dari tingkat kelelahan, terus kebutuhan kayak BAK atau minum kayak gitu kan kita sering evaluasi. Jadi berapa jam kira-kira, kalau malam mau masuk jam berapa, pagi kita masuknya sampai jam berapa. Nanti kalau dinas siang juga karena kita bertim kan, kalau dulu kan sedikit mas Ranu. Ya, perawatnya masih sedikit ya? Ya, dulu sedikit, paling kita dinas kan berdua. Ya. Nah, kadang berdua kan masuk satu, yang satu di luar. Oh. Tapi kalau pas awal kan kita masuk semua gitu. Tapi kan semakin lama kan kita evaluasi, kalau misalkan masuk dua semua kan kasihan kayak gitu. Walaupun kalau dulu kan settingan ruangannya lebih, kita bisa terpantau, kita bisa mantau dari luar juga bisa. Jadi perawat yang di off di luar, yang nanti pengganti itu bisa lihat kondisi pasien juga kalau yang dulu. Oh gitu. Jadi kalau sekarang sistemnya kerja 7 jam itu dibagi 2 gitu. Ada misalkan jumlah perawat 6 orang nih, berarti 3,5 jam gitu masuk 3, terus 3,5 jam lagi masuk 3 gitu. Kalau sekarang sih misal kita contoh dinas pagi ya. Dinas pagi kita start masuk sekitar jam 7:30 kita masuk berdua biasanya. Tapi tergantung kondisi pasien ya. Kalau ada pasien kondisinya jelek kita biasanya masuk 3. Karena untuk
biar kalau ada yang kondisinya memburuk atau apa kita penanganan lebih cepat ya, biar cepat dan tepat. Tapi kalau misal kondisi pasiennya hanya apa cuma sesek, nggak sesek biasa, terus nggak ada yang terpasang alat bantu nafas atau apa kan, itu kan 2 bisa gitu. Nah itu biasanya masuk dari jam 7 sampai setengah 8, itu kita keluar itu sekitar jam 1. Jam 1. Nanti dilanjut yang petugas kedua gitu. Petugas kedua. Berarti nanti ada petugas lagi masuk 1 kayak gitu untuk menyeimbangkan jadwal. Nanti yang satunya sampai jam sampai jam setengah 2. Nanti yang satunya lagi nanti nunggu sampai perawat lain masuk gitu. Atau biasanya masuknya 2 siang-siang. Jadi keluar 2 masuk 2 gitu. Oh gitu ya, sistemnya gitu ya. Iya. Bisa dibagi lah, nggak sampai full 7 jam pakai hazmat gitu ya. Iya. Kalau malam juga gitu. Kalau malam kita juga sama, dua perawat masuk dari jam setengah 10 sampai jam 5 pagi. Kadang setengah 6 itu masuk 2. Nanti ada perawat pengganti lagi. Oh gitu ya. Iya. Berarti nggak sampai 10 jam juga ya. Udah. Ya. Itu sekarang sistemnya seperti itu. Ya, karena sudah dibentuk timnya ya. Iya. Sudah artinya sudah banyak orang gitu ya. Iya, sudah banyak orang dan sudah mengerti tentang COVID itu gimana kan, kita juga harus menjaga imun perawat biar nggak ikut sakit gitu. Bro, rasanya pakai hazmat gimana? Maksudnya awal pakai hazmat tuh rasanya gimana? Apalagi kan ngelewatin bulan puasa itu ya. Iya. Rasanya gimana, Bro? Paling kita by telepon, kalau ketemu orang tuanya ya kayak nangis gitu ya, sedih karena kan gimana ya, orang tua tiba-tiba lihat kita dari kejauhan cuma bilang mau nemuin ibu ya, tapi nggak bisa deket-deket kayak gitu. Biasanya kan kalau ketemu orang tua kan kadang pelukan kayak gitu. Sekarang jauh kayak gitu, ya udah ikhlas aja.